Alat dan bahan yang digunakan ada botol kemas, blender, kemudian ada kertas label, toples plastik, gelas liter, karet gelang, kemudian ada corong dan kain saring, kemudian serbet, sabun colek dan juga sendok plastik, kemudian ada timbangan, pisau dan telengan, kemudian ada bawang putih sebagai bahan pembuat pestisida, dan juga daun sirsat. Di mana bio itu adalah apa? Bios. Nah, artinya biopestisida itu adalah pestisida yang berasal dari tumbuhan. Nah, di mana dalam biopestisida ini dibagi tanaman apa saja yang bertindak atau yang saya katakan tadi di awal itu dapat bahan aktifnya digunakan untuk mengendalikan. Nah, di sini dalam biopestisida dibagi lagi berdasarkan manfaatnya. Bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari cendawan, bisa berasal dari bakteri, bisa juga berasal dari virus. Nah, keempat yang tadinya nematoda apakah? Ada namanya nematoda entomopatogen. Jadi nematoda yang dapat membunuh, karena dia membunuh, melakukan proses makan pada beberapa serangga. Kemudian bakteri ataupun cendawan juga ada yang biasa kita sebut dengan cendawan Agensia hayati. Sama bakteri juga agensia yang bersifat antagonis. Antagonisnya apa ya? Jahat. Artinya jahat terhadap patogen atau penyebab penyakit. Yang tadinya cendawan, patogennya itu cendawan, kita formulasikan dengan cendawan antagonis. Sama, penyebab penyakitnya adalah bakteri, kita cari bakteri yang bersifat antagonis. Bagaimana Pak kita mencarinya? Biasanya di alam sekitar itu antara cendawan dengan musuh alaminya itu selalu berdekatan atau bersandingan. Bagaimana Pak mendeteksinya? Dengan cara menggunakan postulat Cook. Pak Edi sudah bercerita kan? Belum ya? Di kuliah ilmu penyakit? Nah, di dalam kaidah postulat Cook itu ada yang namanya isolasi. Di mana isolasi itu adalah mencari dengan baiting atau baiting ini apa ya? Memancing kehadiran dari organisme tersebut. Dengan apa? Ya dengan makanan. Makanan yang sangat disukai cendawan ini apa? Kalau memang asalnya adalah tanah, maka kita memancingnya di dalam tanah. Karena kebanyakan mikroorganisme itu berasal dari tanah atau patogen ular tanah ada di sana. Di alam sekitar pun juga ada, tinggal kita memancingnya bagaimana.
Kalau Aspergillus niger karena cendawannya itu berwarna hitam, hampir sama dengan Trichoderma yang berwarna hijau sporanya, itu adalah cendawan-cendawan yang bertebaran di ruangan kita. Jadi di ruangan kita cukup aja menyertakan makanan yang memang dibutuhkan oleh cendawan, yang dibutuhkan karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Sudah. Nasi yang basi itu buka saja, taruh saja. Maka dalam hitungan hari 2-3 hari dia akan mengeluarkan bau ataupun bisa lendir, juga bisa spora atau rambut yang berwarna hitam. Nah, itu yang akan nanti kita isolasi. Kemudian kita isolasi, kemudian kita encerkan pada suatu larutan nantinya, kemudian kita lihat dan kita periksa di bawah mikroskop. Kemudian kita membutuhkan beberapa alat bantu, yaitu butuh identifikasi atau determinasi cendawan atau mikroorganisme yang lain. Kalau memang bersifat patogen, berarti dia secara nyata, secara mikroskopis dia cendawannya berbeda dengan yang Agensia hayati. Tapi ini juga bisa kita tularkan nanti. Kalau memang cendawan, kita tularkan kepada tanaman yang memang rentan terhadap penyakit tersebut. Kita olesi di sini sampai berapa hari, katakanlah 1 minggu. Kalau memang dia itu menyebabkan penyakit, dia akan mengalami proses matinya sel atau nekrotik untuk gejala penyakit. Nekrotik kan sudah diajarkan ya, tipe-tipe gejala di kuliah, benar. Waduh, turu ini. Pak Edi loh itu. Belum Pak Edi. 5. Oh masih ya. Iya. Segitiga sama limas ya. Iya. Ingat ya, kalian mempelajari ilmu hama, penyakit, gulma, pestisida, PHT terakhir semester 6 itu merupakan rangkaian. Jadi berkesinambungan ilmu ini. Dan kalian nantinya kalau bekerja di bidang pertanian mesti ketemu dengan hama penyakit. Pasti, kecuali kalian bekerja di non pertanian seperti pegawai bank. Itu tidak mungkin ketemu yang namanya hama penyakit. Makanya kalian harus, karena kakak tingkat kalian itu bingung sudah, karena dia tidak bertanya, terus penelitiannya senangnya perlintan, tidak paham, maka kesulitan nanti. Nah, karena sampai akhir pun kalau memang kalian intens bekerja di pertanian nantinya, itu pasti ini ilmu yang kami ajarkan itu pasti ketemu sama itu. Apalagi sama penyakit itu ketemu terus. Makanya harus diingat-ingat, diperhatikan ya. Kalau memang tidak bisa, tanyakan saja kepada saya, kepada dosen yang ada gitu. Dan saya biasanya itu, materi saya itu pasti sharing dengan kalian yang ada di daerah kalian itu seperti apa UPT-nya gitu loh. Biar nanti kalian pulang ke daerahnya itu bisa memahami gitu, memberi rekomendasi nantinya pada petani. Enggak Pak, saya mau jadi pegawai bank. Oh ya wes, angel gitu ya. Enggak Pak, saya mau jadi ibu rumah tangga. Oh ya wes, mari. Mari ya ngono. Sudah tahu lah. Oh, nyampe Inggris ya. Ya nyampe Inggris ya.